Jadi apa itu miliradian? Miliradian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali di channel YouTube saya yang sudah lama tidak update, channel kesayang kita, Ihwal Raja. Saat ini saya berada di bumi perkemahan Indreng Genitri di daerah Pacet. Berbicara mengenai miliradian, saya akan menjelaskan sedalam pemahaman saya mengenai miliradian. Jadi miliradian itu, bila kita menggambar sebuah lingkaran dengan jari-jari semisal adalah R, maka bila jari-jari ini saya copy paste, kemudian saya tegakkan, kemudian saya himpitkan sesuai dengan alur di sisi pinggir dari sebuah lingkaran, maka R1 sama dengan R2 panjangnya. Kemudian saya tarik garis lagi membentuk jari-jari yang ketiga, yaitu R3. Dari R1, R2 dan R3 ini ada sebuah sudut. Nah, ini adalah radian namanya. Kemudian apa itu miliradian? Dari sebuah sudut ini maka kita bagi menjadi 1000 atau 1/1000, maka itu yang disebut dengan miliradian. Jadi penjelasan simpelnya seperti itu, jangan ditanya lagi lebih mendetail karena ya sedalam itu pengetahuan saya. Selanjutnya adalah bahwa dalam kompas ini kita ketahui ini terdapat dua satuan untuk mengukur sudut, yaitu yang pertama ada derajat 0, 20, kemudian di sini ada 10, 0, 10, 20, 30, kemudian ada 40. Ini adalah satuan derajat, di mana dalam sebuah lingkaran dibagi menjadi 360 derajat. Sementara pada grid yang kecil, tik yang kecil atau increment yang kecil ini, yang lembut-lembut ini, nah satuan yang disebut dengan mil, atau lebih tepatnya milrad, karena kalau saya sebut mil nanti akan jatuhnya pada satuan jarak. Nah, pada milrad ini, jadi miliradian, itu sebuah lingkaran dibagi menjadi 6400 miliradian. Jadi derajat 0 derajat, kemudian ada 64 milrad, itu merupakan satuan yang berbeda, jadi tidak bisa digabungkan. Ketika saya pertama kali dulu belajar menggunakan kompas, karena kompas ini ketelitiannya hanya 5 derajat, saya beranggapan bahwa satuan kecil-kecil ini adalah satuan dari derajat. Maka saya ketika ingin membidik 21 derajat, maka saya membidikkan angka di 20 ini, kemudian saya tambahkan 1 di atasnya, dan ternyata itu salah, karena antara yang bawah dan yang atas ini adalah satuan yang berbeda. Satuan miliradian atau saya sebut dengan milrad itu sekitar, ya, ini sekitar, jadi tidak tepat. Ini adalah sekitar 0,0573 derajat. Jadi tidak bisa digabungkan antara derajat yang bawah digabungkan dengan yang atas. Kenapa dalam militer menggunakan miliradian, tidak menggunakan satuan derajat? Ada 2 alasan, yaitu yang pertama adalah karena faktor akurasi. Kita bisa lihat tadi bahwa satu radiannya adalah 0,0573 derajat setara. Itu artinya lebih presisi dari ukuran derajat. Yang kedua adalah kemudahan perhitungan. Ini saya diceritakan, jadi bukan menurut pengalaman saya, tapi saya dijelaskan bahwa setiap 1000 meter perubahan 1 radian ketika sebuah peluru ditembakkan, ketika posisi si meriam atau artileri ini digeser 1 miliradian,
dalam jarak 1000 meter, maka sasarannya akan bergeser sejauh 1 meter. Tentu ini akan mudah sekali dalam perhitungannya. Apabila kita menggunakan derajat, tentu akan melibatkan perhitungan yang rumit, yaitu tentang sin, cos, tan, dan ya, tentu itu tidak akan menjadi sebuah pilihan ketika dalam terjadi pertempuran atau sesuatu yang segera cepat diputuskan. Jadi oleh karena itu, kenapa dalam militer menggunakan satuan miliradian. Baik, demikian tadi penjelasan saya mengenai miliradian dan derajat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya mengenai penjelasan saya tentang miliradian, ya tentu karena saya bukan seorang ahli matematika yang dulunya rajin sekolah, tapi semoga bisa memberikan gambaran apa itu miliradian dan derajat. Sekian dari saya, salam.